Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Ya, apa ya ilmu kimia itu? Apa korelasinya ilmu kimia dengan kehidupan? Mari kita simak bersama. Kita akan mengenal ilmu kimia. Dulu ketika di SMP mungkin yang tergambar dalam ingatan kita kalau mata pelajaran IPA itu hanya fisika dan biologi. Nah, ketika kalian sudah di bangku sekolah menengah atas, kita akan mempelajari, yaitu pertama satu, kita akan belajar mata pelajaran IPA yaitu kimia. Apa yang akan kita pelajari dalam ilmu kimia? Kita akan bahas apa ya ilmu yang mempelajari tentang apa, kemudian bagaimana peranannya, bagaimana manfaatnya belajar kimia. Kita akan pelajari tentang apa itu materi, dan tentu saja kita akan mengenal yang namanya metode ilmiah. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa ya manfaat belajar kimia? Dengan belajar kimia memberikan pemahaman kita terhadap alam sekitar kita dan proses yang terjadi. Yang berikutnya adalah kita akan mengenal berbagai produk yang ada di sekitar kita yang menimbulkan permasalahan. Juga kita akan mengenal produk di sekitar kita yang mendatangkan manfaat dan bisa kita gunakan. Dan tentunya kita akan banyak mengenal berbagai bahan kimia di mana bahan itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Menarik ya. Lalu apa ya peran ilmu kimia dengan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain? Yang pertama dengan bidang kedokteran, yang kedua dengan bidang farmasi, yang ketiga bidang pertanian, kemudian biologi, seni, kriminologi. Mari kita kupas satu persatu. Ketika seorang dokter mendiagnosis penyakit pasiennya, ini adalah suatu contoh kolaborasi ilmu kimia dengan ilmu kedokteran. Ketika kita tahu begitu banyak obat-obatan di apotek, kita tahu bahwa ini adalah salah satu contoh kolaborasi ilmu kimia dengan farmasi. Nah, ketika kita dulu di SMP belajar biologi, kita pasti mengenal namanya metabolisme dalam tubuh manusia. Itu adalah salah satu contoh kimia berkolaborasi dengan biologi. Ketika kita mengenal berbagai pupuk di sekitar kita yang dibutuhkan oleh tanaman, itu adalah contoh kolaborasi ilmu kimia dengan pertanian. Lalu apa hubungan kimia dengan seni? Oh ya, ketika kita mengenal ada produk cat yang digunakan untuk melapisi tembok. Ini adalah salah satu contoh ilmu kimia yang berkolaborasi dengan seni. Ketika seorang dokter kemudian melakukan diagnosis melalui tes urin bagi mereka yang diduga pecandu narkoba, ini adalah salah satu contoh hubungan kimia dengan kriminologi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang metode ilmiah. Apa ya metode ilmiah? Adalah penelitian sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Jadi setiap kita menyelesaikan permasalahan, kita akan menggunakan metode ilmiah. Apa
Apa ya langkah-langkah dalam metode ilmiah? Nah, yang pertama, kita mengadakan pengamatan terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Dari pengamatan, kita akan mengumpulkan data untuk kita olah. Dari data yang ada, kita menarik kesimpulan sementara atau berhipotesis. Dari dasar hipotesis, kita merancang eksperimen atau percobaan untuk menguji kesimpulan sementara. Dan hasil akhir kita akan menguji teori atau menyusun teori. Disitulah kita akan menemukan solusi dari permasalahan yang kita ambil untuk kita teliti. Nah, saatnya kita berkenalan dengan laboratorium kimia. Kimia dan laboratorium adalah bagaikan sayur dan garam. Bagaikan sayur dan garam, yaitu dia tidak akan terasa jika ilmu kimia itu tidak dipraktekkan. Artinya seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya ini? Mari kita simak berikutnya. Kita akan mengenal dulu namanya alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi ketika nanti kita masuk di laboratorium, kita akan mengenal berbagai alat sebagai berikut. Di gambar itu, gambar yang pertama itu merupakan gambar labu ukur, digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Juga bisa digunakan untuk membuat larutan. Yang kedua adalah gambar tabung reaksi dan raknya, yang digunakan untuk tempat mereaksikan zat. Kemudian yang ketiga adalah penjepit, di mana digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat tabung reaksi melakukan proses pemanasan. Kemudian ada yang namanya gelas ukur, dia gunanya juga untuk menyimpan tempat untuk larutan atau untuk mereaksikan larutan. Kemudian ada gelas atau labu Erlenmeyer, biasanya digunakan pada proses titrasi asam basa. Dan ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan. Karakteristik bahan kimia. Karakteristik bahan kimia, karena bahan kimia itu berbahaya, maka di sini diberi label. Label pertama, gambar di atas itu ya, adalah gambar mudah meledak. Gambar yang kedua adalah zat pengoksidasi, ini aseton contohnya. Kemudian gambar ketiga karsinogen, benzena. Gambar keempat mudah terbakar, ini propana. Kemudian yang bersifat racun, ini merkuri, gambarnya tengkorak. Kemudian bersifat korosif, ini adalah asam asetat. Dan bersifat iritasi, ya, gambar tanda silang, ini contohnya adalah amonia. Jadi memang bahan kimia sangat berbahaya bagi kita. Jadi kita harus berhati-hati ketika di lab. Berikutnya kita akan bahas tentang apa itu materi. Yang akan kita bahas definisi tentang materi, sifat-sifat materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Pastilah kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan materi ya. Materi di sini bukan materi pelajaran. Lalu apa? Marilah kita simak bersama. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oh iya, ini ada contohnya buku, ada contohnya makanan, ada contoh uang, ada contoh lagi awan. Ternyata materi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan juga termasuk materi itu sendiri. Sifat-sifat materi yang akan kita pelajari adalah sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Sifat fisika ini merupakan keadaan fisis dari suatu materi, meliputi titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Sifat kimia adalah perubahan materi menjadi materi yang lainnya. Ini meliputi materi-materi yang mudah berkarat
atau tingkat reaktivitas dari materi itu sendiri. Nah, sifat intensif apa ya? Sifat yang tergantung pada jumlah. Nah, ini contohnya massa dan volume. Sifat ekstensif pastilah kebalikannya, yaitu sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Contohnya adalah warna dan massa jenis. Materi terbagi atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Campuran digolongkan menjadi campuran homogen, campuran heterogen, dan koloid. Unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam disebut metaloid. Inilah penggolongan atau pengelompokan materi. Unsur adalah zat tunggal yang terdiri dari satu jenis materi. Jadi, zat tunggal ini adalah zat yang paling sederhana. Contohnya adalah atom oksigen atau atom O, atom hidrogen atau atom H. Lalu apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa ini adalah gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Jadi, gabungan dari unsur-unsur. Ketika atom H bergabung dengan atom O membentuk air atau H2O. Ketika atom H, atom C, dan atom O bergabung membentuk CH3COOH atau asam cuka. Ini adalah contoh senyawa. Partikel senyawa digambarkan pada gambar berikut. Di sini adalah gambar A, ini contoh H2O, di mana gambar yang lingkaran besar itu adalah atom O dan lingkaran kecil berwarna hitam adalah atom H. Gambar kedua adalah gambar karbon dioksida, di mana gambar yang hitam adalah gambar atom C dan yang putih adalah gambar atom O. Gambar ketiga adalah garam dapur atau NaCl. Karena bersifat ionik, ada kationnya yaitu Na+ dan anionnya Cl-. Ini adalah partikel senyawa, gabungan dari dua unsur. Bagaimana dengan partikel unsur? Kita lihat di partikel unsur, di sini atom-atom sendiri atau tidak berpartner. Jadi atom tunggal. Contohnya pada gambar A adalah gas helium. Kita lihat di situ atom yang sendiri-sendiri terpisah. Kemudian atom logam yang lain bisa Na, bisa Mg, ya. Kemudian di sini contoh molekul oksigen di mana atom O bergabung dengan atom O membentuk O2 atau oksigen. Ini adalah contoh molekul unsur karena tersusun dari dua atom yang sama. Campuran dibedakan atas pertama, campuran homogen yang disebut larutan. Contohnya adalah ketika kita mencampurkan air dan garam. Ketika kita aduk, tidak terlihat garamnya. Garam melarut ke dalam air, maka dinamakan larutan garam. Jadi atau larutan ini adalah campuran yang serba sama. Yang kedua adalah suspensi, campuran heterogen. Contohnya adalah ketika kita mencampurkan air dan pasir, maka masih terlihat bahwa itu adalah campuran dua zat. Kemudian koloid adalah antara larutan dan suspensi. Contohnya adalah air susu. Jadi kita bisa membedakan bahwa campuran terdiri dari dua jenis zat atau lebih, atau dua materi atau lebih. Nah, sekarang kita pelajari perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sifat perubahan ini adalah sementara. Contohnya adalah perubahan wujud, misalkan mengembun, menyublim, menguap, mendidih. Kita lihat di sini contohnya adalah es batu yang mencair, di mana ketika dia menjadi air, dia bisa kita padatkan kembali. Ini sifat
nya adalah sementara, bisa berubah ke wujud asalnya. Juga dalam proses pelarutan bisa kita pisahkan dengan menguapkan ketika kita mencampurkan air dan garam. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya adalah ketika kita mengiris buah apel, lalu sebagian kita makan dan sebagian kita biarkan di udara terbuka, maka apel tadi akan berubah warna menjadi coklat karena teroksidasi. Nah, ini namanya adalah perubahan zat baru. Kemudian kembang api yang kita nyalakan begitu indah, setelah padam maka dia akan menjadi karbon. Ini adalah hasil reaksi yang tidak akan pernah bisa kembali pada materi asal. Jadi sifat perubahannya adalah permanen atau tetap. Nah, kita akan mengakhiri materi kita dengan mengenal reaksi kimia. Dua zat yang kita reaksikan akan terjadi reaksi jika ditandai dengan ciri-ciri berikut. Ada perubahan warna, mungkin dari warna putih menjadi merah, ada perubahan suhu dari dingin ke panas, ada pembentukan endapan, misalkan bening menjadi keruh, dan ada pembentukan gas. Jadi dari suhu kemudian kita reaksikan dan ada uap di situ yang menunjukkan terjadinya perubahan atau pembentukan gas. Nah, anak-anak, demikian tadi materi kita pada pagi ini. Tolong dipelajari dengan baik, kita baca dengan cermat dan tetap semangat dalam belajar. Selalu semangat, selalu belajar dengan tekun. Belajarlah dengan tekun agar kita dimudahkan dan sukses selalu buat kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kurangan. Ibu akhiri materi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.